Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa. Ya, hari ini Selasa apa Rabu ya? Oh, hari Rabu. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Sedang ramai menjadi perbincangan rencana tabligh akbar Ustadz Abdul Somad atau yang sering saya sebut Dul Somad di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, rencananya tabligh akbar itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli besok. Berarti hari apa itu? Hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Nah, terkait dengan rencana tersebut ada terpasang spanduk penolakan UAS di Purworejo karena dianggap sebagai penceramah radikal. Ya, anggapan ini menurut saya tidak aneh karena memang UAS itu dalam rekam jejak ceramahnya, digitalnya pernah menyerukan paham khilafah. Dan itu sepanjang yang saya tahu lebih dari satu kali momen ya, dia menyerukan tentang khilafah. Nah selain itu UAS juga pernah menyerang simbol agama Nasrani, salib. Nah dua contoh ini masih ada beberapa kontroversinya Somad ya. Nggak saya sebutkan semuanya, nanti kelamaan kepanjangan. Tapi kita ambil dari dua sampel pendapat ini, maka menurut saya menjadi wajar kalau dia dicap radikal. Karena salah satu kriteria radikal yang disampaikan oleh BNPT adalah ketika orang atau kelompok itu mengikuti paham transnasional khilafah. Nah, UAS sudah masuk di situ. Maka tidak salah ketika warga masyarakat Purworejo, walaupun saya tidak tahu nih kelompok mana, menolak kedatangan Abdul Somad di Purworejo besok. Nah, tetapi terakhir saya dengar, saya dapat informasi bahwa spanduk-spanduk itu sudah dicopot, nggak tahu berapa banyak jumlah spanduknya ya, sudah dicopot oleh warga yang pro UAS di sana. Nah, terkait dengan hal ini belum lama ini kan terjadi di Bogor ya, ditolak oleh sebagian warga, kemudian kemudian aparat keamanan kepolisian mengizinkan dan bahkan mengamankan dan mengawal kedatangan Abdul Somad. Nah, oleh karena itu untuk di Purworejo ini, kebetulan di Jawa Tengah, di provinsi saya tinggal ya, Purworejo itu NU-nya kuat di sana. Di sana ada kiai besar, Mbah Khalwani ya. Ada pondok pesantren NU besar, pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Kiainya hari ini adalah Mbah Khalwani, Romo Kiai Khalwani Nawawi. Pusat Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, terbesar di Jawa Tengah. Jadi wajar juga ketika muncul penolakan di sana. Ya, biasanya memang penolakan UAS ini muncul dari kelompok Nahdien, karena memang kelompok Nahdien sangat tegas di dalam menolak paham-paham radikal. Nah, akan tetapi mengacu dari sejumlah peristiwa kedatangan UAS yang dikawal oleh aparat di Bogor, kemudian di Madura dulu gitu, bahkan tangannya diciumi oleh polisi, oleh aparat gitu ya. Maka untuk warga masyarakat Purworejo, kalau saya boleh usul saran, biarin aja lah. Biarkan saja. Biarkan dalam konteks bukan berarti setuju atas ajaran khilafahismenya, intoleransi yang kerap beberapa kali disampaikan oleh Abdul Somad, bukan. Tetapi karena kita melihat sikap aparat keamanan yang ambigu,
kita melihat sikap aparat keamanan yang tidak tegas terhadap paham transnasional di negara ini. Tidak tegas karena sampai hari ini para distributor, para agen-agen paham ideologi ini dibiarkan oleh aparat kita. Jadi kalau kita nanti kenceng-kenceng di sana sama aja kita dibenturkan dengan umat lain. Jadi biarkan nggak apa-apa lah. Mungkin aparat atau mungkin negara kita memandang paham transnasional khilafah ini tidak terlalu berbahaya. Tidak terlalu berbahaya bagi NKRI. Ya mudah-mudahan demikian. Jadi biarin aja. Nanti kalau kita kenceng di sana nanti kita berhadapan dengan bukan dengan orangnya UAS saja, maka dengan orangnya UAS saja pelat. Kalau dengan polisi kan repot. Kita berhadapan dengan aparat keamanan kan repot. Kita menolak paham-paham radikal, polisi tidak tegas. Orang yang mengkampanyekan khilafah malah dibela, diciumi tangannya, dikawal kan urusannya repot. Jadi biarkan mungkin karena menganggap itu tidak berbahaya, paham itu tidak berbahaya, dilindungi, didukung oleh aparat ya, disupport oleh aparat walaupun mungkin tidak semuanya ya, tapi kasusial, oknum atau kelompok wilayah-wilayah tertentu. Jadi biarkan mungkin aparat sedang ingin menyaksikan, ingin melihat bagaimana paham transnasional khilafah ini berkembang biak secara besar di negara ini. Ya udah kan kalau ada apa-apa, kalau paham-paham ini membesar, terjadi pergolakan, mereka bergerak sebagaimana di wilayah lain di Timur Tengah gitu, biarin aparat yang bertanggung jawab. Kita tonton aja gitu. Ya kita udah membantu memberikan pemahaman seperti ini, memberikan penolakan support moral, tidak dihiraukan, bahkan malah dilemahkan. Ya kan melemahkan, namanya kan mentertawakan. Orang-orang yang pro NKRI, orang-orang yang suka Bhinneka Tunggal Ika, cinta tanah air ini menolak orang-orang yang menyebarkan khilafah, tapi malah justru dilindungi oleh aparat, dipeluk oleh aparat, diciumi tangannya oleh aparat. Ini kan namanya sama dengan mentertawakan, menghina, melecehkan, menganggap ini enggak apa-apa, enggak. Ya setelah menjadi kontroversi kemudian dipantau oleh banyak pihak, ya nggak mungkin ceramah di situ menggembar-gemborkan khilafah, kan tidak mungkin. Mereka kan pintar gitu ya. Nah, jadi sekali lagi biarkan aja untuk warga masyarakat Purworejo, kita tonton aja, kita saksikan aja. Nanti kalau paham-paham intoleran, radikal, berkembang biak di tengah masyarakat, kita kembalikan kepada aparat keamanan untuk mengatasi, untuk bertanggung jawab akan semua itu. Nah, kecuali nanti pada saat-saat tertentu, soalnya kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Mau membarin mereka di tengah-tengah acara juga nanti nggak benar juga, main hakim sendiri. Kan serba sulit, serba salah. Paling-paling kita bekerja, kita bergerak, nanti ketika mereka sudah berkembang besar, tumbuh besar, melakukan gerakan perlawanan, pemberontakan, negara menyatakan darurat sipil, lah sudah. Kita bisa berperan di situ, menghalau mereka, menghajar mereka, mengenyahkan mereka. Termasuk aparat-aparat yang pro dengan khilafah. Adalah orang-orang yang layak untuk bersama-sama kita enyahkan dari bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga amat.